Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Abdullah ya Mahua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Abdullah? Pagi ini sehat selalu, Jumat barokah, kita bertemu lagi. Bang Abdullah, ini banyak kisah di sepekan sejak kita bertemu di Jumat yang lalu ini. Putusan dari urusan Sambo itu menjadi sandiwara panjang yang berakhir ya sebagaimana sudah kita ketahui. Mungkin Bang Abdullah nanti bisa berkomentar urusan yang ini ya. Karena ini juga diperhatikan oleh Amnesty juga oleh HAM ya, apakah masalah hukuman mati dan lain-lain. Nah, juga masalah Bawaslu Bang Abdullah. Ini kemarin itu PPATK sudah bilang ada urusan triliunan rupiah, sudah diendus itu bau-baunya. Anggota DPR juga bilang ini ada cerita di sini ya. Banyak cerita uang warawiri, kadang-kadang katanya ada yang nyelonong ke mana tuh, ke lacinya sendiri gitu. Nggak tahu bagaimana ceritanya, tapi malah Bawaslu ini korek-korek urusan 5 tahun lalu 50 miliar ini. Ini gimana sebuah testimoni dari Pak Anies ketika menang, kami tidak bisa kembalikan. Kalau kalah baru kami kembalikan. Nah, belum lagi urusan lainnya Bang Dula tentang Alkisah tentang keadilan di negeri ini. Silakan Bang Abdullah ya Mahua menemani kita di pagi hari ini. Fadal Bang. Terima kasih Mas Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pendengar radio silaturahmi yang insya Allah diberkati Allah Taala. Amin. Pertama soal Sambo, kita tahu bahwa di dalam khusus untuk orang Islam dalam Al-Quran itu banyak sekali ada 17 ayat yang bicara tentang soal hukuman bagi para pembunuh yang tanpa hak. Artinya kalau bukan dalam perang, bukan membela diri, membela harta, membela agama, membela keluarga, maka itu disebutkan hukumannya adalah kalau nyawa dengan nyawa, tangan dengan tangan, kaki dengan kaki, dan seterusnya. Sekarang kalau kita lihat Sambo, itu sudah sesuai dengan ketentuan baik Islam maupun berdasarkan KUHP, yaitu hukuman mati. Yang jadi persoalan buat kita itu adalah operasionalisasi atau pelaksanaannya. Sehingga karena seharusnya hakim tahu bahwa Sambo ini sutradara otak dari yang luar biasa. Bagaimana beliau sebagai Kasatgas itu yang melakukan bermacam-macam persoalan di Indonesia selama dia berkuasa. Sehingga seharusnya hakim itu menyebutkan dalam putusannya itu bahwa dijatuhi hukuman mati dalam waktu sekian tahun. Artinya misalnya 1 tahun, 2 tahun. Sebab apa? Kalau tidak maka kemudian itu bisa diskenariokan, disandiwarakan sehingga misalnya katakan nanti kan dia PK, dia PK kemudian berapa tahun baru keluar putusan PK, bisa sampai 5, bisa sampai 10 tahun seperti itu. Sehingga kemudian dalam waktu yang relatif panjang itu bisa saja kemudian terjadi perubahan sistem apa segala macam sehingga kemudian tiba-tiba di PK itu hukuman seumur hidup. Jadi tidak hukuman mati seperti itu. Atau kemudian dia PK lagi karena kelemahan sistem hukum kita itu tidak menyebutkan batasan PK yang berapa kali. Bisa PK beberapa kali seperti itu. Sehingga katakanlah ketika dia sudah punya waktu di dalam katakanlah 1-2 tahun dia menggunakan kekayaannya, dia menggunakan geng-gengnya sehingga kemudian putusan di Mahkamah Agung itu kemudian seumur hidup, kemudian 10 seumur hidup, kemudian 20 tahun penjara. Bisa terjadi seperti begitu. Nah, sehingga yang begitu saya respect hakim. Tapi lain kalau ada orang-orang seperti Sambo itu harus disebutkan di dalam hukuman itu pelaksananya paling katakanlah 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun, tidak lama sehingga kemudian tidak terjadi ada sandiwara seperti itu. Itu satu. Yang kedua, justice kolaborator si Eliezer itu dijatuhi hukuman 1,5 tahun. Ada pro ada kontra. Tapi kalau misalnya
justice kolaborator itu kalau misalnya kasus korupsi. Dulu ada kasus Agus Condro. Dia kemudian justice kolaborator, dia mengaku kepada penyidik KPK bahwa dia terima uang ini dan kemudian terbongkarlah sekian banyak anggota DPR yang diproses oleh KPK karena soal penyuapan atau gratifikasi dari proses pemilihan deputi utama BI seperti itu. Nah, dijatuhi hukuman 1,6 tahun oleh jaksa, kemudian dijatuhi hukuman oleh hakim 1 tahun 3 bulan. Itu kasus korupsi yang kemudian dilakukan pemotongan seperti itu karena dia bocorkan. Tapi kalau Eliezer ini kasus mengambil nyawa orang, pembunuh orang. Dan dia tidak bisa mengatakan alasan dia melaksanakan perintah dari atas, tidak bisa. Kalau di KPK itu tertulis dalam tata kode etik KPK, pegawai KPK dilarang melaksanakan perintah atasan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau misalnya itu kalau itu terjadi di KPK, diperintah sama misalnya ketua KPK, bunuh itu Abdullah, maka dia tahu bahwa Abdullah tidak punya kesalahan apa segala macam dan tidak boleh bunuh kecuali melalui proses hukum. Maka kemudian itu tidak boleh. Kalau dia lakukan maka dia kena. Nah, tapi kalau kita merujuk kepada ayat Al-Quran bahwa yang saya katakan tadi, ujung daripada ayat kisos itu adalah jika dimaafkan maka itu sebab baik. Nah, kita baca di keterangan di pengadilan bahwa keluarga terbunuh itu memaafkan. Ya, kayak macam bayar diat lah gitu. Tapi syaratnya Eliezer harus bayar diat kepada keluarga yang korban seperti itu. Kalau itu maka sudah memenuhi ketentuan dalam Islam. Yang jadi persoalan sekarang adalah ada yang menggugat apakah HAM, apakah Komnas HAM dan seterusnya, buat melanggar HAM dan seterusnya. Ini tidak betul karena yang menciptakan manusia itu siapa? Kan bukan HAM, bukan PBB, bukan Komnas HAM. Yang menciptakan manusia itu Allah. Karena Allah menciptakan manusia, maka Allah punya otoritas untuk menentukan. Allah itu, misalnya kita baca dalam Al-Quran itu, Bismillahirrahmanirrahim, khalaqa. Bismillah, bacalah dengan nama Rabb. Kenapa kita harus baca dengan nama Rabb? Karena dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah jadi, karena Allah menciptakan kita, maka Allah punya otoritas untuk menentukan apa saja terhadap kita. Sehingga Allah menetapkan, kalau orang membunuh orang tanpa hak, maka dia juga dibunuh. Itulah HAM-nya Islam. Dalam Taurat, dalam Injil juga ada. Tetap tentang hukum kisos itu ada. Cuma pada waktu zaman mereka berkuasa, kemudian mereka datang kepada Rasulullah memberitahu bahwa bla 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 begini, maka kemudian Rasul bertanya, menurut Taurat gimana? Ya harus dibunuh. Nah, kata Rasulullah, jangan ikut orang-orang dulu, agama-agama dulu. Kalau para tokohnya, para pendetanya melakukan pelanggaran, dilupakan, dimaafkan. Kalau rakyat kecil yang melakukan pelanggaran, dieksekusi. Nah, sehingga dan begitu, maka seharusnya apa Komnas HAM, apa PBB dan seterusnya dan Komnas HAM itu tidak boleh mengatakan bahwa itu melanggar HAM. Kalau melanggar HAM, lantas kemudian bagaimana Sambo memikirkan HAM-nya keluarga yang terbunuh? Mereka lebih apa lagi? Kalau misalnya Eliezer atau siapa saja dijatuhi hukuman sekian tahun, puluhan tahun misalnya, masih hidup. Tapi si Brigadir Yosua sudah tidak ada lagi seperti itu. Jadi HAM itu adalah milik Allah, bukan milik kita. Kita hanya melaksanakan. Nah, sehingga dan begitu Komnas HAM harus memperhatikan seperti itu. Begitu juga tentang korupsi. Nah, misalnya dijatuhi hukuman mati. Itu melanggar HAM. Bagaimana melanggar HAM? Uang negara, uang rakyat yang dicuri tidak dibicarakan HAM-nya yang rakyat uang yang dicuri seperti itu. Nah, jadi itu yang kita perhatikan. Tapi
saya memberikan respek kepada hakim yang menjatuhkan hukuman. Apakah ini bisa merembet ke kilometer 50, Bang? Karena kan dia keceplosan masalah ini, urusan IT-nya itu. Gimana, Bang? Itu? Ya, jadi saya sudah beritahu sama teman-teman yang tipe 3, saya sebagai ketua tipe 3 waktu saya katakan, kita tidak angkat kilometer 50 sampai kemudian kita lihat putusan hakim terhadap Sambo. Nah, kan sekarang sudah putusan hakim Sambo, maka insya Allah dalam waktu tidak lama lagi saya akan kumpulkan teman-teman pengurus untuk kemudian menyusun program untuk melakukan tuntutan kembali kepada pihak-pihak terkait baik Komnas HAM maupun ke Mabes Polri untuk dibuka kembali kasus kilometer 50. Jadi di dalam sistem KUHP dan KUHP kita itu kalau ada temuan bukti baru maka kemudian novum namanya itu, maka itu bisa dibuka kembali. Sehingga mereka yang diadili kemudian dibebaskan itu karena dianggap itu melaksanakan perintah. Nah, ternyata kemudian Eliezer ternyata kemudian dijatuhi hukuman dan otaknya itu Sambo dihukum mati. Maka kalau kilometer 50 itu otaknya juga Sambo atau siapa saja yang terlibat itu harus dibuka kembali. Sehingga kemudian ada hak-hak daripada keluarga 6 korban itu bisa dipulihkan dan kemudian nama baik dipulihkan dan kemudian semua tokoh-tokoh yang ditangkap semuanya direhabilitasi dan seterusnya. Insya Allah dalam waktu singkat kami akan ajukan gugatan kembali baik ke Komnas HAM maupun di Mabes Polri untuk diungkap lagi kasus kilometer 50 itu. Lanjut ke 50 miliar urusan Pak Anies ini gimana, Bang? Ini kan banyak cerita tentang dana pemilu, PPATK sudah kasih clue, tapi Bawaslu kok marah ngorek-ngorek urusan 5 tahun lebih yang lalu gitu. Gimana? Yang di depan mata urusan KPU belum dibahas pula, jadi semangat kali deh. Apa yang terjadi sebenarnya? Ya, artinya bahwa istilah yang sekarang ini pedang hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jadi bergantung kepada siapa yang berkuasa. Catatan saya pertama bahwa kalau misalnya Anies mendatangani pernyataan perjanjian dengan Sandiaga Uno bahwa ada pinjaman 50 miliar, itu berarti bahwa Anies tidak dibiayai oleh oligarki, itu satu. Jadi dalam Al-Quran disebutkan wa makarum wallahu khairul makirin. Manusia membuat makar, Allah juga buat makar, tapi Allah sebaik-baik pembuat makar. Jadi maksudnya bahwa diangkat kasus itu menjatuhkan Anies, tapi justru menunjukkan bahwa Anies tidak bergantung, tidak minta utang, tidak dibiayai oleh oligarki karena utang seperti itu. Jadi tidak terima gratifikasi atau apa dari oligarki. Justru itu nilai positif buat Anies. Yang kedua, kalau misalnya perjanjiannya itu adalah bahwa kalau menang itu dianggap lunas, kalau kalah baru dibayar itu utang, berarti kan selesai persoalan karena menang kan, seperti itu. Sehingga tidak perlu jadi persoalan. Yang ketiga, kenapa Sandiaga baru angkat sekarang ketika tidak waktu masih di Gubernur DKI sudah selesai, baru kemudian hanya karena Anies maju jadi capres dan mendapat dukungan dari masyarakat baru kemudian diangkat. Jadi berarti tujuannya tidak ikhlas seperti itu. Dan kemudian Sandiaga Uno kemudian ternyata macam-macam tidak sesuai dengan perjanjian dulu itu, bahwa sama dengan Prabowo muncul bersama umat, turun bersama umat, sama-sama, tapi ternyata kemudian dua-dua mengkhianat dari umat dan seterusnya. Maka kita lihat di situ ketidaktulusan, ketidakikhlasan daripada Sandiaga Uno untuk kemudian membongkar perjanjian-perjanjian. Kan itu yang perjanjian bersifat privasi kan, seperti itu. Tapi kemudian itu dibongkar ya, menambah luka terhadap umat, kemudian menjelaskan tentang identitas sebenarnya si Sandiaga Uno seperti itu, dan kemudian memberikan nilai positif kepada Anies. Nah, soal Bawaslu ini kan dari 2019 punya kasus, kemudian sekarang ini juga kasus-kasus yang ada, katakan ketua KPU sampai main perempuan
karena untuk meloloskan satu partai tertentu. Seharusnya kan Bawaslu selesaikan itu. Apalagi misalnya uang yang sekian miliar seperti itu berdasarkan data-data dari PPATK, seharusnya Bawaslu membongkar itu seperti itu. Nah, oleh karena itu maka jangan lupa bahwa saya punya pengalaman 2019 bahwa orang yang dipilih untuk menjadi KPU, KPUD, Bawaslu, Panwaslu daerah itu semua sudah punya deal, semua sudah punya komitmen bahwa Anda dipilih, ya, maka harus untuk partai ini, untuk capres ini. Nah, 2019 saya punya mahasiswa program pasca sarjana, dia jadi anggota KPUD di salah satu kabupaten di Sumatera Selatan. Dia ceritakan kepada saya seperti itu. Sehingga dengan begitu maka kemudian berarti kalau Bawaslu mau bongkar orang-orang yang terlibat dalam konteks orang-orang itu adalah orang-orang partai penguasa, maka kemudian tidak bisa karena sudah ada deal sebelumnya seperti itu, baik KPU maupun Bawaslu. Ya, ketua KPU bisa jadi komisaris BUMN yang cukup besar. Ya, seperti itu. Misalnya ketua KPU ketika bicara dengan ketua umum partai satu partai yang kemudian dia mengatakan ya ini kan proses berjalan, tapi kan sudah ditetapkan nanti si A dan si B jadi presiden wakil presiden. Berarti kan itu sudah ada deal seperti itu. Sehingga kita lihat sekarang skenario seakan-akan mau ditunda pemilu, mau tunda pilpres, kemudian mau ubah untuk jadi 3 periode dan seterusnya. Ini kan skenario semua daripada oligarki. Oleh karena itu, saya seperti sudah katakan kepada masyarakat berkali-kali bahwa hak itu ada pada rakyat. Gunakan hak rakyat itu dengan betul-betul sehingga memilih orang bukan hanya karena untuk hari itu, tapi untuk kepentingan bangsa, kepentingan umat, dan kepentingan diri sendiri keluarga 5 tahun yang akan datang. Itu Mas Ihsan. Iya. Terima kasih. Terima kasih Bang Dullah. Boleh satu kisah lagi Bang Dullah. Kalau bisa tentang 2 Bang Dullah, pilihlah. Urusan bola ini, entah bola mau jadi BUMN atau gimana ketika Erick Thohir, atau urusan ongkos naik haji Bang Dullah, karena PKS satu-satunya yang nggak mau ketok palu karena Menteri Agama pun sudah mengatakan 2 triliun lagi akan diambil, seperti macam ponzi gitu. Apakah nanti kata orang Bogor itu kumahangke wae lah, yang penting sekarang murah dulu di pemimpinan saya, gimana Bang? Ya, jadi singkat saja. Singkat saja. Bola itu adalah bisnis. Jadi jangan pikir kita waktu di kampung di SD main bola terus kemudian pesta-pesta dapat hadiah, itu kan. Bola itu sekarang adalah bisnis. Bola itu orang itu bisa dijual-jual itu kayak zaman perbudakan. Saya punya teman yang satu kuliah waktu di UNAS, dia jadi pejabat, kemudian dia diberitahu kepada orang anak buah dia bahwa nanti kita atur standnya berapa misalnya, seperti itu. Lantas kemudian dia nonton, dia anggap masa bisa gitu. Tinggal 2 menit lagi mau selesai, itu tetap saja draw itu. Begitu 1 menit terakhir kemudian prit wasit itu teprit penalti. Penalti. Jadi 1 menit terakhir itu kemudian bola masuk, selesai. Jadi baru kemudian kawan, oh iya begitu ya caranya. Jadi artinya itu sudah deal berapa dan seperti itu. Dan itu salah satu judi yang terbesar bola itu, judi online, judi apa semacam itu. Nah karena itu orang kemudian berpikir ada apa dengan bola harus capek-capek apa. Nah si Erick kan Menteri BUMN. Nah itu akan dijadikan kan sebagai modal untuk kemudian nanti 2024 bisa masuk salah satu capres sehingga itu ladang untuk kemudian bisa mendapatkan keuntungan berlipat-lipat. Yang terakhir, kenapa haji itu harus dinaikkan begitu? Saya sudah jelaskan beberapa kali yang lalu bahwa memang real itu 60 juta. Real itu 60 juta. Tapi kenapa 30 juta lebih itu dari calon jamaah? Karena disubsidi dari bank yang itu disimpan di beberapa bank-bank yang yang riba besar. Nah sekarang uang di bank itu sudah tidak ada. Dibagi-bagi infrastruktur, kereta api, segala macam itu. Sehingga akhirnya
mau subsidi sudah tidak bisa. Akhirnya kemudian subsidi itu yang 20 juta lebih atau 19 juta itu dibebankan kepada APBN atau dibebankan kepada calon jamaah itu. Maka itu karena orang PKS tahu cerita itu, karena saya sudah pernah cerita buat beberapa teman-teman di PKS itu, maka mereka menolak karena kenapa dulu bisa sekarang tidak bisa? Karena uang di bank itu, kan kalau kita simpan uang di bank itu misalnya Mas Ihsan simpan 1 juta, di bank itu cuma ada 100 ribu. 900 ribu tidak ada, dipakai apa macam-macam seperti itu. Jadi kalau misalnya katakanlah wakil presiden mengatakan itu pinjam, ya istilahnya kan menggunakan uang haji itu membangun apa? Pinjam. Nah, pinjamnya apakah ada ikrar pinjam dengan calon jamaah haji itu ada ikrar atau tidak? Kalau pinjam kan harus ada ikrar, ada janji bahwa pinjam. Satu. Yang kedua, kalau masuk di dalam sistem yang syar'i itu kan bertahun-tahun bahkan belasan tahun baru bisa kembali, sehingga nggak bisa serta-merta itu harus kembali dan seterusnya seperti itu, karena sistem perbankan ribawi seperti itu. Nah, itulah sebabnya dinaikkan itu, karena tidak ada lagi uang di bank yang dipunyai oleh simpanan jamaah itu untuk bisa mensubsidi seperti itu. Jadi ini memang negara ini luar biasa, karena sering saya katakan memang iblis tidak mau bertugas Indonesia karena orang Indonesia itu luar biasa, iblis tidak bisa kalahkan mereka, sehingga termasuk Menteri Agama dan Departemen Agama. Dua Menteri Agama itu kan ditangkap, 2 atau 3 saya lupa, dua Menteri Agama. Ya, karena haji seperti itu. Itu Mas Ihsan. Ya, terima kasih Bang Dullah pagi ini menemani pendengar di banyak tempat ini. Streamingnya udah hampir 1000, belum lagi pendengar yang di mobil, di rumah, di mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.